Halo semuanya, selamat datang di video presentasi analisis data penelitian saya. Pada video ini, saya akan menunjukkan bagaimana melakukan analisis data menggunakan aplikasi GISP dengan fokus pada satu variabel, yaitu psychological well-being. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat psychological well-being antara laki-laki dan perempuan. Meskipun hanya menggunakan satu variabel, analisis dilakukan dengan membandingkan skor rata-rata pada dua kelompok gender, sehingga digunakan uji beda sebagai metode analisis utama. Sebelum melakukan uji beda, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen, serta uji asumsi berupa normalitas dan homogenitas untuk mengetahui apakah data tersebut parametrik atau non-parametrik. Mari kita mulai tahapan analisisnya satu persatu. Terlebih dahulu, lalu kita masukkan data tersebut pada GISP ini. Klik yang garis tiga ini, lalu klik open dan di komputer untuk membuka file yang terbarunya. Oke. Nah, di sini datanya sudah tersedia. Oke, mari kita analyze untuk data ini. Nah, pertama-tama kita uji validitas terlebih dahulu. Untuk di sini eh, kita klik bagian regression ini, lalu selanjutnya klik correlation. Oke, kalau sudah kita pindahkan item 1 sampai total. Nah, untuk validitas, total itu dimasukkan. Jika sudah, pindahkan ke bagian variables. Nah, jika sudah, kita tunggu hasilnya. Oke. Hasilnya sudah muncul untuk uji validitas. Kita langsung lihat pada bagian total. Nah, di sini total di bagian Pearson R. Nah, eh, hmm, dilakukan uji validitas terhadap item-item dalam skala psychological well-being ini, hasil analisis dalam item-item ini eh, menunjukkan bahwa dari seluruh item dari P1 sampai dengan P18 eh, memiliki nilai Pearson lebih besar dari 0,300 sehingga seluruh item dinyatakan valid. Nah, dari item P1 sampai P18 ini semuanya lebih besar dari 0,300. Walaupun di sini ada 0,331, tapi tetap lebih besar dari 0,300. Oke, selanjutnya kita lakukan uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas, kita klik di bagian reliability ini. Jika belum ada di bagian reliability ini, terlebih dahulu klik tanda bagian plus ini, lalu cari reliability dan checklist sehingga eh, nanti akan muncul di bagian sini reliability-nya. Nah, jika sudah muncul, kita klik bagian reliability ini, lalu klik di unidimensional reliability-nya. Oke, untuk reliabilitas, bagian total itu tidak dimasukkan. Jadi hanya yang dimasukkan itemnya saja. Nah, di sini dimasukkan item 1 sampai dengan 18. Pindahkan ke bagian variables.
Nah, karena kita ingin mengetahui eh, lembah apa, maka dikliknya bagian yang koefisien A dan koefisien B-nya tidak di checklist. Lalu checklist juga yang koefisien alfa yang IVA itu bentuknya. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, di sini ada di kita belum, ini masih koefisien B. Nah, muncul sekarang muncul di koefisien alfanya. Kita lihat di bagian estimate untuk melihat reliabilitasnya. Oke, dapat dikatakan reliable itu jika kurva alfanya lebih besar dari 0,70. Oke, nah dilihat dari estimate ini hasilnya 0,869 yang berarti lebih besar dari 0,70 sehingga sehingga eh, item ini menunjukkan bahwa skala memiliki reliabilitas yang tinggi dan dapat diandalkan atau reliable. Oke, selanjutnya kita mulai eh, ke uji bedanya. Nah, untuk mengetahui apakah data itu parametrik atau non parametrik, kita harus mengetahui uji normalitas dan uji homogenitasnya terlebih dahulu. Apakah memenuhi? Oke, karena di aplikasi JSP ini untuk di bagian uji beda di de- uji beda. Nah, uji asumsinya itu sudah termasuk uji asumsi normalitas dan homogenitasnya. Oke, mari kita ke tutorialnya. Nah, untuk mengetahui uji beda itu kita klik di bagian t-test. Nah, jika sudah, kita klik di bagian independent sample t-test di yang klasikal. Oke, kalau sudah di bagian dependent variables ini dimasukkan totalnya total dari keseluruhan item itu. Lalu di grouping variabelnya kita masukin gender. Nah, untuk mengetahui eh, uji normalitas dan uji homogenitasnya, kita klik di normality, lalu equality of variance. Nah, ini yang bagian left karena untuk mengetahui homogenitasnya. Lalu, nah ini sudah keluar, hasilnya sudah keluar. Oke. Nah, kita lihat di bagian P-nya. P untuk uji normalitasnya. Nah, dia dapat dikatakan uji asumsi ini data ini normal itu P-nya lebih besar dari 0,05. Nah, untuk data ini hasil uji normalitasnya itu 0,678 sehingga dapat dikatakan normal karena P-nya ini lebih besar dari 0,05. Oke, selanjutnya kita melihat uji homogenitasnya. Nah, dapat dikatakan homogen, P-nya itu harus lebih besar dari 0,05. Kita lihat di bagian test of quality of variance di Levins ini, kita lihat di bagian P-nya. Nah, di bagian P-nya itu hasilnya 0,931. Berarti dapat dikatakan data ini homogen karena P lebih besar dari 0,05. Oke, sehingga dapat dikatakan bahwa data ini mm, parametrik. Oke, jadi kalau parametrik di bagian sini checklistnya itu yang student. Jika yang kalau non parametrik berarti checklistnya yang demand with me. Oke, kita lihat di hasil uji bedanya. Nah, untuk melihat hasil uji bedanya itu lihat di bagian independent sample test yang di bagian P ini. Nah, hasil P ini 0,685. Oke, nah eh, keterangannya itu jika signifikansi hitung kurang dari 0,05, maka hipotesisnya itu H0 ditolak dan HA diterima. Nah, jika nilai signifikansi hitung lebih besar dari 0,05, maka hipotesisnya
H0 diterima, dan HA ditolak. Nah, kita lihat nih hasil ini. Hasil ini 0,685, berarti dia lebih besar dari 0,05. Jadi hipotesisnya itu H0 diterima dan HA ditolak. Nah, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa instrumen psychological well-being valid dan reliable. Data memenuhi syarat uji parametrik karena normal dan homogen. Lalu dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam psychological well-being antara laki-laki dan perempuan. Demikian, oke. Demikianlah proses analisis data penelitian mengenai psychological well-being berdasarkan gender menggunakan aplikasi JSP. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami alur analisis data kuantitatif, mulai dari uji instrumen hingga pengujian hipotesis. Terima kasih sudah menonton. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan atau kesalahan. Sampai jumpa.